Ya, naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari bahasa Arab yang mana ini merupakan bekal bagi kita untuk memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spidolnya lupa di dalam situ. Ya. Sebelum kita melanjutkan kembali, kita ulang sebentar dulu ya. Iya. Jadi pengarang pertama kali menjelaskan tentang huruf. Ya. Apa itu huruf? Iya. Huruf adalah susunan huruf yang membentuk kata. Setelah itu kalimat. Apa kalimat yang disebutkan oleh pengarang? Ya, lafaz yang mempunyai makna. Contohnya bisa sebutkan madrasatun, daftarun, ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-jumlatul mufidah. Apa itu jumlatul mufidah? Jumlah yang berfaedah, yaitu susunan kata-kata yang memberikan faedah yang sempurna dan disebut juga dengan kalam. Ya. Ini 3 pembahasan pokok ya, huruf, kalimah, terjemahannya kata, kemudian jumlah faedah yang disebut dengan kalam, terjemahannya di dalam bahasa Indonesia kalimat. Setelah itu pengarang membagi huruf terbagi menjadi 2. Ada huruf hijaiyah atau huruf mabani, yaitu huruf-huruf yang membangun kata. Susunan huruf-huruf yang membangun sebuah kata yang mempunyai ya makna kelaknya. Kemudian hurufun ma'ani, huruf ma'ani. Nah, ini hurufnya memang mempunyai makna hurufnya. Contohnya waw artinya dan, au atau, ya, dan berbagai contoh huruf yang lainnya. Itu huruf yang mempunyai makna. Kemudian sekarang kalimah lagi dibagi. Kalimah oleh pengarang dibagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Ya. Apa itu isim? Nah, isim adalah nama ya, artinya adalah nama. Definisinya apa? Iya, berkaitan dengan waktu. Iya, naam. Ya, kata yang menunjukkan makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Apa contohnya? Iya, nama-nama Muhammadun, Ustadun, Tilmidun, Tobashirun, Syamsun, Qamarun, Asjarun, ya. Setelah itu, supaya seseorang mudah mengenal isim, pengarang menyebutkan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim yang disebutkan oleh pengarang di sini ada 4. Yang pertama al-khafdu. Apa arti al-khafdu kemarin? Kasrah, iya. Contohnya itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu ya, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kata-kata itu seluruhnya adalah isim. Pada harakat terakhirnya di kasroh. Contoh berikutnya, tanda berikutnya tanwin. Ya. Tanwin adalah bunyi nun sukun di akhir apa? Bunyi nun sukun di akhir
kata. Dia terucapkan tapi tidak dituliskan. Penulisannya hanya dengan tanda baca yang diulang. Ya. Contohnya rajulun, ya, rajulun. Rajulun. Rajulun atau rajulan atau rajulin. Seluruhnya adalah tanwin. Tanda ketiga yang kita pelajari adalah alif wal lam. Ya, jadi kata tersebut kemasukan alif wal lam. Contohnya rajulun ini ya. Rajulun. Ya, rajulun. Ya, kemasukan al. Jadi ar-rajulu. Ya. Ar-rajulu. Ya. Yang asalnya tanwin dihilangkan tanwinnya menjadi ar-rajulu. Ya. Jadi dia ar-rajulu tetap isim dia. Tetap isim. Ar-rajulu. Atau bisa juga ar-rajula. Ar-rajula. Bisa begitu juga. Bisa ar-rajuli. Ar-rajuli juga. Mau dia ar-rajulu, ar-rajul atau ar-rajuli, selama dia kemasukan al, dia adalah isim. Dia adalah isim. 6. Itu 3 tanda yang sudah kita pelajari. Sekarang pada pertemuan ini kita belajar tanda yang keempat, yaitu sebuah kata dia dimasuki dengan huruf jar. Ya, berawalan dengan huruf jar. Huruf jar banyak. Nanti pengarang akan sebutkan contoh-contoh huruf jar. Huruf jar, ya, di antaranya min. Apa arti min? Iya. Min artinya dari. Dari. Iya. Min artinya dari. Kemudian ya. Minallahi. Ya. Kata minallahi. Lafdzul jalalah Allah adalah isim. Kenapa dia isim? Karena kemasukan min. Nah, ya? Iya. Kemudian dia di sini ada tanda yang lain. Apa tanda yang lainnya? Ini. Kasroh. Jadi dia ada 2 tanda di situ. Ya, ada 2 tanda. Bahkan masuk tanda yang ketiga ada alif lamnya. Jadi ada 3 tanda. Jadi dalam satu kata itu bisa masuk 3 tanda. Masuk huruf jar, dia di kasroh, dan masuk al. Nah, contoh yang berikutnya, kata pengarang, fi. Apa arti fi? Di ya, di dalam. Fi. Fil. Fil baiti. Fil baiti. Apa artinya fil baiti? Di dalam rumah. Jadi kata al-bait adalah isim. Kenapa? Karena dia kemasukan huruf jar. Nah, ketika kata dia kemasukan huruf jar, harokatnya harus dikasroh. Dan ini tanda yang berikutnya, kasroh dia. Ya. Nah, kemudian apa tanda berikutnya? Kemasukan al. Ya, jadi pada kata al-bait ada 3 tanda yang menunjukkan dia adalah isim. Kemasukan huruf jar di awal kata. Ya. Kemudian ada al, ada kasroh. Jadi sekarang kita kalau lihat Al-Quran, lihat ada enggak tanda-tanda ininya? Kalau ada tanda-tanda ini, berarti dia adalah isim. Nah, contoh berikutnya, kata pengarang, ilah. Apa arti ilah? Ilah artinya ke. Ilah. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Apa arti ilal masjid? Ke masjid. Ya. Tanda pertama ilah. Tanda kedua al.
Tanda ketiga, dia di kasroh. Berarti masjid, kata masjid adalah isim karena dia dimasuki tanda-tanda isim. Mudah kan? Nggak sulit. Nggak sulit dia. Kalau ada tandanya, ya udah isim dia. Kalau nggak ada tandanya, ya berarti bukan. Nah, gitu. Contoh berikutnya. Ala. Apa arti ala? Di atas. Alal alal kursi, di atas kursi. Tanda pertama masukkan ala. Tanda kedua ada alnya. Yang ketiga ada kasrohnya. Berarti al kursi, kata al kursi adalah isim karena dia memiliki tanda-tanda isim. Bagaimana? Udah dipahami? Insyaallah ya. Insyaallah. Setelah itu pengarang menyebutkan tanda menyebutkan di antara huruf-huruf jar. Di antara huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar banyak. Di antaranya disebutkan di sini oleh pengarang ada beberapa. Ya. Yang pertama min. Min tadi sudah ya? Min. Min itu ternyata apa tadi? Dari. Minan nasi. Ya. Minan nasi, dari manusia. An-nasi. Ya. Masukkan min. Minan nasi, dari manusia. Min adalah huruf jar. Yang kedua, ilah. Sudah ilah tadi ya? Ilah. Ilah. As-su. Ilah suki. Apa itu ilah suki? Ke pasar. Yang ketiga, an, dari. An, ya. Anin nabi. Anin nabi, ya. Anin nabi, dari nabi. Apa arti an? Dari ya. Kemudian ala, apa arti ala? Ala di atas. Alal, apa di situ contohnya? Alal maktabi, ya. Ala di atas. Berikutnya fi. Fil baiti. Apa artinya fil baiti? Di dalam rumah. Berikutnya rubba. Rubba itu jarang artinya. Rubba rajulin karimin. Rubba rajulin karimin. Rubba jarang. Jarang laki-laki yang mulia. Itu ya. Kalau min tadi dari, ila, ke, an, dari, ala, di, atas, fi, di, dalam. Ya. Berikutnya alba. Apa arti alba? Alba bil qalami. Ya. Bil qalami, dengan pulpen, dengan pena. Bil qalam, artinya dengan ya. Ini dia huruf jarnya ini. Berikutnya al-kaf. Al-kaf itu seperti. Kaf seperti.
Kal qamari. Ya. Kal qamari. Apa arti kal qamar? Seperti bulan. Jadi kalau bilang orang lain anta kal qamar, ya. Kamu bagikan bulan. Ya. Seperti itu. Anta kal qamar. Engkau bagikan bulan. Kalau dalam bahasa Arab untuk menunjukkan seorang itu pemberani, anta kal asad. Engkau seperti singa. Nah, itu ya, ka itu seperti. Seperti ya. Atau bagaikan. Berikutnya alam. Alam. Li Rasulillah, lillah. Ya. Ini huruf jarnya ya, kaf ini ya. Ini lillah. Lillah. Atau ni li rasulillah. Ini ya. Ini huruf jarnya. Huruf jarnya. Itu milik, lillah tuh lillah milik. Milik. Lillahil masyriku wal maghribu. Milik Allah masyrik, timur dan barat. Lillah. Naam. Ayo. Ya sudah ya. Ini contoh huruf-huruf jar. Ya. Ingat kaidahnya, kalau ada huruf jar, kata yang setelah huruf jar pasti kasroh. Makanya lihat di sini, minan nasi kasroh, ya. Ilas suki kasroh, ya kan? Anin nabi kasroh, alal maktabi kasroh, fil baiti kasroh, ya. Rubba rojulin kasroh, bil kolami kasroh, kal qamari kasroh, li rasuli kasroh, lillahi kasroh. Jadi itu kata kalau dia kemasukan huruf jar, dia pasti kasroh dia. Naam, bagaimana? Mudah tanda-tandanya ya? Tidak terlalu sulit ya? Naam, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kita akan latihan dulu untuk menguatkan pemahaman kita tentang tanda-tanda isim ini. Tentang tanda-tanda isim ini. Karena ini adalah bagian yang paling penting. Kalau kita tidak paham isim, tidak paham fiil, tidak paham mana huruf, sudah alamat itu pelajaran berikutnya nggak akan paham. Karena ini paling pokok. Kalau huruf kan sudah paham. Ya. Kemudian, ini yang kedua, kalimah. Kalimah ini. Kalimah itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Jadi harus paham isim apa, fi'il apa, huruf apa. Kita masuk ke isim dulu. Kita latihan dari surah Al-Fatihah. Sudah ya? Ditulis semua ya? Nah, kita hapus. Kita tulis surah Al-Fatihah. Kita lihat di dalam surah Al-Fatihah apa saja contoh-contoh dari isim tersebut. Naam. Ya. Ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lihat ya, mana isim, mana isim. Alhamdu, isim bukan? Kenapa dia isim? Ada al.
Nah ya. Kata yang kedua, lillahi, kata Allah. Isim bukan? Isim. Karena kenapa? Ada kasroh dan ada huruf jar. Lillah. Nah itu ya. Bedakan antara tulisan Allah begini, tuh Allah ini kalau begini. Ya. Tapi kalau dia ininya dibuang, lillah itu tulisannya. Hati-hati. Ya. Jadi lillah adalah isim karena 2 tanda. 3 bahkan. Rabbi isim bukan? Isim karena kasrah. Al-alamin isim bukan? Isim karena al. Mana mudah tidak? Mudah tidak? Ya. Jadi sekarang kalau lihat Al-Qur'an, tugasnya antum cari isim mana? Lihat hadis tulisan bahasa Arab, isim bukan ini. Ada tidak tanda-tandanya? Hanya 4 tandanya, tidak banyak. Ya. Yang 4 tandanya. Alif lam, tanwin, atau ada huruf jar. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Isim atau bukan ini dua-duanya? Isim. Apa tanda isimnya? Ada alif lam dan ada kasrah. Sudah isim dia. Nah, mudah kan? Tidak sulit kan? Cuma memang dia harus sering latihan. Jadi kalau kita sudah hafal, sudah paham, segera buka bahasa Arab. Karena memang kunci mempelajari bahasa Arab, kita sehari-hari harus memang membaca bahasa Arab. Itu kuncinya. Kalau kita baca Al-Quran, kita masih belajar nahwu, coba antum cari. Mana tanda-tandanya itu? Cari tanwin, cari berawal alif lam, cari huruf jar. Ya, itu sudah, insya Allah dapat itu. Kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ma iki yau Malik yaumiddin. Malik isim bukan? Tandanya asrah. Yaumi isim bukan? Tandanya kasrah. Yaumiddin isim bukan? Tandanya ada al dan ada kasrah. Mudah ya? Insyaallah. Insyaallah bisa paham. Insyaallah bisa paham. Gimana? Insyaallah mudah. Kita lanjut ya. Kita lanjut membaca definisi fi'il. Kita baca lanjut definisi fi'il pada kitab Al-Muyassar halaman 3. Al-fi'lu. Sekarang pengarang akan menjelaskan tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata, kalimatun, ya, sebuah kata, dalat, yang menunjukkan ala maknan, atas sebuah makna, ya. Wakturinat bizamanin, dan bergandengan atau berkaitan dengan waktu. Itu fi'il. Itu fi'il yang dijelaskan oleh penulis Muyassar ini. Hafizahullah. Kita hapus dulu ya. Fi'il Fi'il, apa arti fi'il? Fi'il artinya adalah perbuatan atau pekerjaan. Itu fi'il itu. Fi'il itu perbuatan atau pekerjaan.
Ya. Ini arti fi'il itu. Ya. Perbuatan atau pekerjaan. Nah, kemudian kata pengarang definisinya. Kata yang menunjukkan suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Itu adalah definisi fi'il. Kata yang menunjukkan suatu makna, ya, dan berkaitan dengan waktu. Ini fi'il. Dia secara khusus ada pembahasannya. Disebut dengan ilmu sharaf. Itu membahas fi'il saja. Perubahan-perubahan fi'il. Itu ada pembahasan khususnya. Insya Allah nanti kita akan baca kitab sharaf ini. Oleh karena itu para ulama mereka silang pendapat. Orang itu pertama kali belajar ilmu sharaf dulu, yaitu ilmu tentang fi'il, atau belajar ilmu tentang nahwu. Para ulama silang pendapat. Ya, ada yang mengatakan mulai fi'il dulu. Jadi fi'il dipelajari, kata-kata fi'il tentang pekerjaan. Ada yang mengatakan dimulai dengan isim dahulu. Dan ini sekali lagi kembali kepada seorang guru. Seorang gurunya melihat apa yang paling baik kepada murid-muridnya. Terkadang seorang guru dia mempunyai metode yang bagus, cara pemahamannya bagus, dia menggunakan fi'il dulu. Ya. Dan ada guru yang lain dia lebih senang dan merasa dengan pembahasan isim, dia mulai dengan penjelasan kitab nahwu dulu. Ya. Kemarin saya lupa sebutkan ya, atau saya belum sebutkan, nahwu itu adalah pembahasan tentang akhir kata, tentang akhir kata. Itu nahwu. Ya, adapun sharaf itu pembahasan tentang perubahan struktur kata. Perubahan tentang struktur kata. Naam. Wah. Sekarang fi'il. Jadi dia kata yang menunjukkan suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Contoh-contohnya kataba. Kita tulis contohnya di sini ya. Kataba. Ini kata artinya telah menulis. Kataba itu telah menulis artinya. Ya. Qara'a. Qara'a. Artinya telah membaca. Paham ya? Berikutnya. Yaktubu. Yaktubu. Sedang artinya. Atau akan menulis. Kemudian yakra'u sedang atau akan membaca. Ya. Kemudian goodnya di sini saja.
Ik Iqra. Ya. Artinya bacalah. Uktub. Tulislah. Uktub, tulislah. Ini contoh-contohnya ya. Ini fi'il namanya. Kataba itu artinya menulis. Ya, menulis itu pekerjaan atau bukan? Pekerjaan, perbuatan. Ya, jadi setiap perbuatan itu adalah fi'il dia. Apa contoh perbuatan di dalam bahasa Indonesia? Kita bahasakan dulu ya. Menyapu, membersihkan, mandi, makan, minum. Iya. Apalagi? Keluar, masuk, apa? Duduk. Duduk. Apalagi? Berdiri. Itu semua pekerjaan, tinggal di bahasa Arabkan saja apa bahasa Arabnya. Itu dia sudah fi'il dia. Jadi fi'il itu perbuatan di sini. Kataba itu menulis. Qara'a itu membaca. Yaktubu sama juga. Cuman dia berkaitan dengan waktu. Waktu. Kalau kataba 3 huruf ya. Kataba telah menulis artinya. Jadi perbuatan menulis itu telah berlalu, lampau. Qara'a membaca, telah membaca. Dia tuh telah membacanya itu telah berlalu pada masa yang lampau. Nah, itu kalau waktunya di situ telah lampau. Sekarang berikutnya yaktubu. Ada berubah lagi, ada tambahannya sedikit. Ketika ada tambahan, beda maknanya. Itu fi'il. Fi'il dia. Artinya menulis juga, tapi waktunya beda. Sedang atau akan waktunya. Waktunya dia. Dia tuh yaktubu antara 2 pilihannya. Nanti ada tanda-tanda yang artinya itu sedang. Nanti ada tanda-tanda yang artinya dia akan. Yang jelas dia punya 2 makna. Bisa jadi sedang menulis atau dia akan menulis. Ya. Jadi waktunya itu sedang atau akan datang. Akan datang. Demikian pula yaqra'u. Yaqra'u juga demikian. Sedang atau akan membaca. Ya, tidak bisa yaqra'u itu diartikan telah membaca, tidak mau orang Arab. Orang Arab kalau dibaca yaqra'u, orang Arab fasihnya ya. Kita bukan bicara orang Arab yang berbicara dengan bahasa pasaran, bahasa amiyah, tapi dengan bahasa fasih, bahasa fushah. Kalau disebut yaqra'u itu artinya sedang atau akan membaca. Tidak bisa diartikan telah membaca. Ya. Jadi kalau ditanya, ishtaf'al, apa yang engkau lakukan? Iya. Ditanya, apa yang dia lakukan ya? Apa yang dia lakukan? Yaqra'u. Dia sedang membaca. Pakai yaqra'u dia, enggak bisa. Syaf'al, apa yang dia sedang lakukan? Qara'a. Enggak mau dia orang Arab. Karena qara'a itu ya, telah berlalu. Ya. Jadi kalau menanyakan kamu sedang melakukan apa, kalau kamu akan melakukan apa, pakai fi ini. Dia pakai kata yaqra'u. Berikutnya, ini perintah. Perintah itu terjadi akan datang. Iqra', bacalah. Kapan orang membaca? Kapan? Setelah diperintahkan. Ya. Iqra', baca. Baru dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Uktub, tulislah. Setelah dia diperintahkan untuk menulis, baru dia menulis. Jadi kapan waktu menulisnya? Akan datang.
Nah, jadi itulah fi'il. Fi'il itu kata yang menunjukkan suatu makna. Dia ada maknanya, ada artinya ini, ada artinya semua. Ya. Tetapi dia berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Nanti pengarang secara khusus akan masuk pada pembahasan bab fi'il. Ya, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang perubahan-perubahan fi'il ini insyaallah pada waktunya, pada pembahasannya tersendiri. Yang jelas, pahami saja bahwasanya fi'il itu adalah perbuatan. Ya. Kata yang menunjukkan suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Fi'il itu sendiri artinya tuh kejadian artinya. Al-hadath, kejadian. Pekerjaan, bisa diartikan kejadian juga. Ya. Al-hadath, kejadian. Kejadian, perbuatan, pekerjaan, itu adalah fi'il seluruhnya dia. Nah, itu sedikit penjelasan tentang fi'il. Insyaallah besok kita akan masuk pada alamat fi'il dan kita akan latihan juga, latihan sedikit tentang fi'il itu seperti apa. Insyaallah dia mudah. Seperti apa? Seperti isim juga. Ada tanda-tandanya. Kapan kita paham tanda-tandanya, maka kita akan mudah memahami dari fi'il tersebut. Ada pertanyaan sebelum kita tutup majelis ini? Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.